Ratusan aliansi aktivis Lombok Barat desak pemerintah daerah copot dirut PDAM Gimana? Seorang remaja di Lombok Tengah diamankan polisi setelah nekat menjamret. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan untuk Anda dengan ragam informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Fiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan aliansi aktivis Lombok Barat gedor Bupati Lombok Barat. Mereka desak pemerintah daerah mencopot dirut PDAM Girimenang Mataram. Aliansi aktivis Lombok Barat gedor kantor Bupati setempat. Ratusan massa menyampaikan tuntutannya di depan gerbang kantor Bupati Gilimenang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyoroti tentang kenaikan tarif PDAM yang mencekik di saat ekonomi masyarakat Lombok Barat yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Selain itu, massa aksi juga menyoroti soal rekomendasi DPRD Lombok Barat yang menyepakati soal pencopotan dirut PDAM Girimenang. Mereka juga mempertanyakan alasan Bupati Lombok Barat yang tetap kuat mempertahankan dirut PDAM Girimenang hingga saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menggunakan hak interpelasinya benar. Dari apa yang sudah mereka buat hari ini, yaitu rekomendasi usulan pemberhentian dirut itu Yang tidak terlalu digubris oleh eksekutif. ya. Kami berharap ketika tuntutan ini tidak digubris segera mungkin seperti apa yang disampaikan oleh saudara Kordum tadi itu, maka aksi itu akan kami lanjutkan lagi untuk aksi jilid 2. Semua itu diminta untuk tercover dan dikabulkan oleh pemerintah daerah tentunya. Tuntutan kami dengan tanpa ada dasar loh. Ada dasar yang jelas maksud saya tuntutan ini. Pertama, kami duga jalan sehat yang sedang dan akan dilakukan per tanggal 18 kalau tidak salah, yang serat dengan kepentingan politik, karena kami melihat ada dokumentasi di sana, ada perwakilan dari masing-masing kabupaten dan kota, dan ada terpapang satu buah butir PDAM yang mengarah kepada pelaksanaan HUT ulang tahun Lombok Barat. Kami ingin jelas tahu sumber anggarannya dari mana. Kalau dia menggunakan dari retribusi penarikan dari pelanggan-pelanggan ini, ya kami minta dibatalkan jalan itu. Sekda Lombok Barat Haji Ilham yang menerima pengunjuk rasa berjanji akan meneruskan tuntutan pengunjuk rasa ke Bupati. Tuntutan adik-adik kita tadi yang dituangkan ke dalam 7 poin itu sampaikan kepada pimpinan kita, kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, maka tentu nanti beliau bersama kami dan mungkin juga sama dengan jajaran dari PT Albinom akan membicarakan atau mendiskusikan hal itu akan menjadi tuntutan kita dari mereka. Lalu kita akan minta untuk segera secepatnya merespon apa yang kita tuju supaya tidak ada lagi gerakan atau aksi-aksi yang akan menyusul dari aksi yang pertama sekarang ini. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali turun aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Lombok Tengah diamankan polisi setelah nekat menjamret dompet milik emak-emak. Remaja ini berhasil diamankan aparat kepolisian setelah tertangkap menjamret dompet milik emak-emak di Jalan Lingkungan Tiwugali, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Kejadian bermula saat seorang emak-emak naik motor dan menaruh dompet di dashboard motor. Setelah itu, dua remaja dengan kendaraan berboncengan datang dan langsung menjamret dompet tersebut. Namun dua remaja yang diketahui merupakan pelajar kelas 2 SMK tersebut terjatuh dari motor dan satu orang berhasil ditangkap warga, yakni inisial AN 17 tahun, sementara satu orang berhasil meloloskan diri. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Lombok Tengah, sementara satu orang pelaku masih dalam pengejaran.
Dari kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa kendaraan yang digunakan pelaku dan dompet milik korban yang berisi uang sekitar 1 juta rupiah dan 1 handphone. Pelaku mengaku nekat melakukan penjamretan untuk modal bermain judi slot lantaran kecanduan pada permainan judi online tersebut. Berupa uang, tas kain, bukan dompet kain, coklat berisi uang 1.396 bersama HP Realme. Nah, memang ini namanya anak-anak zaman sekarang mungkin ya, informasi slow dan maaf saya sebutkan yang satuan mungkin tidak bisa sebutkan. Memang anak ini sepertinya sudah terkoordinasi kecanduan judi online dan ya. Sementara untuk nasib pelaku, polisi masih melakukan koordinasi dengan dinas sosial dan pihak-pihak terkait lantaran pelaku yang masih di bawah umur. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu di Mataram, pemirsa edarkan sabu 3 pecatan polisi di Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama belasan tersangka lainnya dibekuk polisi. Polisi juga berhasil mengamankan 126 gram sabu sebagai barang bukti. Inilah belasan terduga pelaku pengedar sabu di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang berhasil diungkap Satres Narkoba Polresta Mataram. 3 di antara terduga pelaku merupakan pecatan polisi berinisial IB, IG, dan LS. Selain mengamankan belasan tersangka pelaku pengedar narkoba, polisi juga mengamankan barang bukti sabu seberat 126 gram. Kamu yang kenapa itu kan deh? Jangan, juga. Penyebab dipecat dulu dari disersi. Kalau dia dulu saya kan buka kata kamu udah sembuh, terus masih lagi juga dia. Ada problem kan? Apa? Problem sama keluarga. Ya sudah apa? Dia sudah diberhentikan dari kesatuan lama. Memang yang bersangkutan kayak di KSB itu pun hanya penempatan yang dia untuk diberhentikan saja. Mereka 3 orang ini, 3 orang anggota ini semua berdomisili di Mataram. Jadi bisa dibilang 3 anggota ini orang Mataram yang mengedarkan narkotika juga di Mataram. Mantan anggota ini. Yang jelas 3-3 sudah di PTDH, ada yang 2023 dan ada yang 2022. 2 2022 dan 1 2023. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, belasan terduga pengedar sabu ini ditahan di Mapolresta Mataram. Para terduga pelaku dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, iNews NTB kami hadirkan kembali setelah jeda pariwara. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, lemon ya. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, dalam kurun waktu sebulan terakhir, belasan pelaku tindak kejahatan diamankan Polres Lombok Barat. Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat berhasil menangkap 12 pelaku kejahatan dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Seluruh tersangka tersebut merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas dan pencurian dengan pemberatan atau curat. Pengungkapan itu berdasarkan laporan dari masyarakat sebanyak 7 laporan polisi. Ke-12 tersangka ini ditangkap di lokasi yang berbeda di kawasan Lombok Barat. Modus operandi dari para pelaku ini sangat bervariatif. Untuk pelaku curat, mereka nekat memanjat tembok pembatas rumah korban. Setelah berhasil masuk di halaman rumah korban, kemudian pelaku langsung mencongkel jendela rumah milik korban memakai cukit atau obeng. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku rupanya terpaksa melakukan tindakan kejahatan tersebut lantaran kepepet masalah keuangan. Mirisnya pelaku rupanya juga menggunakan hasil dari pencurian itu untuk membelikan anaknya pakaian. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 8 unit handphone berbagai merek, 1 unit TV LED, 1 unit kamera digital, 2 buah tas, dan 2 power bank. Modus operandi pencurian ini yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan. Mereka masuk rumah korban dengan cara memanjat tembok pekarangan, mencongkel jendela rumah pada malam hari menggunakan cukit ataupun obeng. Itu alat-alat yang mereka gunakan. Gunakan sepeda motor, itu sarana yang mereka gunakan dapat kita lihat di samping. Adapun motif pelaku, kenapa mereka melakukan pencurian ini, ada beberapa motif yang dari keterangan mereka dapat kita akumpulir. Mereka melakukan pencurian, mengaku mereka dengan motif keadaan ekonomi. Untuk pelaku curas, pihaknya menerapkan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Sedangkan untuk pelaku curat, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, salah seorang jemaah asal Lombok Timur gagal menunaikan ibadah haji akibat penyakit yang diderita. Pemberangkatan jamaah haji embarkasi Lombok Kloter 1 telah memasuki asrama haji embarkasi Lombok pada Selasa pagi. Adapun pada Kloter 1 ini dipastikan sebanyak 388 jemaah dengan tambahan 5 orang petugas akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Rabu dini hari. Dari 388 jamaah haji, 1 orang jamaah asal Lombok Timur berusia 71 tahun dinyatakan tidak dapat berangkat akibat penyakit yang dideritanya. Data Kemenak NTB diketahui pria bernama Suparman itu mengalami gejala hati atau suspek hepatoma. Kini jemaah tersebut tengah dirawat di rumah sakit untuk diobservasi. Ini yang menurut tim kesehatan tidak bisa diberangkatkan, artinya dalam perawatan di rumah sakit. Tetapi kami sudah antisipasi untuk penggantinya atas nama Ahmad Dahlan dari Lombok Timur juga. Nantinya jamaah kita yang tertunda, yang hari ini karena belum ada rekomendasi dari tim medis, nanti akan diberangkatkan di kloter berikutnya. Ya, untuk pemeriksaan jamaah haji lansia sesuai dengan arahan kita pelayanan ramah lansia, artinya kita dahulukan jamaah kita yang lansia, yang pakai kursi roda, kita dahulukan pemeriksaannya. Tapi standar pemeriksaan untuk kita melihat beliau ini layak terbang atau tidak layak terbang sesuai dengan standar. Untuk pengganti jamaah asal Lombok Timur tersebut, pemerintah mengambil dari jamaah kloter selanjutnya. Dari Mataram, Rizka Ancani, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki kondisi tubuh yang berbeda dengan lainnya. Dengan tinggi kurang dari 1 meter, tidak menyurutkan niat Sayuti untuk menunaikan ibadah haji. Meski memiliki kondisi tubuh yang berbeda dengan jamaah lainnya, tidak membuat semangat lalu Muhammad Sayuti, jamaah kloter 1 embarkasi Lombok asal Lombok Timur berusia 67 tahun ini tidak surut.
Menunggu sejak tahun 2011, ia bahagia akhirnya dapat menunaikan ibadah haji meski harus berangkat seorang diri tanpa didampingi keluarga. Diakui Sayuti yang sehari-hari berdagang ini untuk menunaikan ibadah haji, ia menyisihkan biaya untuk beribadah haji setiap hari dengan nominal Rp2.000 hingga Rp20.000. Sudah berapa lama menunggu keberangkatan? Mulai dari tahun 2011. Sekarang alhamdulillah. Ya, 23. Apanya? Nunggu. Tapi sekarang kan sudah. Nunggunya berapa lama? Nunggu ya. Itu kita sekali buat sholat. 2011. Kita sudah 11 tahun. Terus menunggu sehari-hari kerja jadi apa? Ya jadi usaha kecil-kecilan. Apa usahanya, Pak? Dagang-dagangnya. Dagang di pasar atau di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Apa yang dijual, Pak? Bisnya jajan anak-anak gitu. Kios atau toko atau? Ya, kios lah. Oh, kios-kiosan. Lalu Muhammad Sayuti sendiri tergabung dalam kloter pertama embarkasi Lombok asal Lombok Timur bersama dengan 383 orang lainnya yang akan berangkat pada tanggal 7 Juni menuju Tanah Suci Mekah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurp Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji Lombok Tengah memiliki cara untuk mengenali koper mereka dengan menandai koper dengan berbagai atribut unik. Berbagai cara dilakukan oleh ratusan jamaah haji Lombok Tengah yang akan berangkat tahun ini ke Tanah Suci untuk menandai koper yang akan dibawa mereka. Untuk mempermudah mengenali koper, tak tanggung-tanggung para jemaah menandai koper mereka dengan atribut yang unik, mulai dari mainan anak, kain songket, tulang hewan, hingga sendal anak. Meskipun jemaah telah menulis nama di koper dan mengikat pita yang diberikan oleh Kementerian Agama, namun para jemaah tetap memberikan atribut tambahan agar koper mereka tidak tertukar dengan jemaah lain. Itu kita ditunjuk regu ini pakai pita ini, regu 1 sampai 10 kan kita nggak ada regu. Masing-masing punya pita sendiri. Tapi kalau yang ini dipasang sekarang ini pribadi. Pribadi ya? Pribadi, kalau ini menandai untuk pribadi. Kalau untuk regu yang disuruh sama tuang guru ya sama nanti. Berarti untuk menandai biar tidak ketukar sama teman yang diregunya lah begitu ya. Adapun untuk jamaah Lombok Tengah yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini berjumlah 932 orang yang terbagi dalam 5 kloter. Calon jamaah yang akan berangkat berharap dapat sampai tujuan dengan selamat dan dapat melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci, sejumlah pemuda mainkan tarian zikir saman. Selain untuk menyemangati calon jemaah haji, zikir saman juga menjadi tradisi turun-temurun setiap musim keberangkatan haji. Menjelang perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah, tentunya berbagai macam cara jemaah haji di Lombok, Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat untuk memeriahkan jelang perjalanannya itu, mulai dari menggelar berzanji, berzikir, berziarah. Kesenian Islam zikir zaman dari Lombok Barat ini seiring perkembangan zaman masih memiliki nilai seni budaya yang tinggi di mata masyarakat, terbukti dengan antusias warga yang menonton. Pagelaran kesenian itu digelar di rumah warga yang hendak pergi menunaikan haji. Saat kesenian zikir zaman ini diperagakan di depan umum pun memiliki cara tersendiri dengan 12 orang sebagai anggota belangkah yang diiringi oleh irama sholawat. Untuk syair itu diambil dari hizib, berzanji, sebagian juga diambil dari kitab untuk syairnya. Jadi begini, ini memang kan sudah tradisi dari zaman dahulu kala. Ketika ada orang mau berangkat haji, itu kita selalu menampilkan zikir zaman ini. Zikir zaman itu dia ada sholawatan. Jadi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita diberikan syafaat oleh beliau. Itulah tujuan kita mengadakan zikir zaman ini, supaya karena salawat-salawat yang dilakukan oleh anggota-anggota zikir zaman itu, sehingga kita akan mendapatkan syafaat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu dia. Itulah tujuan kita untuk mengadakan acara zikir zaman ini. Gerakan zikir zaman mengikuti irama dari penyair,
Syair dalam zikir zaman itu bertujuan untuk saling memperingati, tentunya akan mampu memberikan rasa kasih sayang antar sesama. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Nah, di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai terdapat air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab, karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.